Puji Tuhan, saudara, kita masih boleh berjumpa sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saudara, mari kita mulai renungan kita yang singkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami pasti boleh melewati hari ini oleh karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa buat hari ini hamba belum melihat, belum membaca di sosial media bahwa hari ini cuaca tegulandang, langit cerah, dan Tuhan terima kasih buat pertolongan-Mu kepada masyarakat yang ada di ruang hari ini evakuasi, dan juga saudara-saudara kami, masyarakat yang ada di Pulau Biaro dan Tegulandang. Tuhan menolong dan menyertai mereka, sebab setelah semalam ada api yang keluar dari gunung ruang dan juga mengeluarkan abu yang begitu banyak Tuhan. Dan hari ini dalam keadaan tenang, sukacita bagi kami semua karena kami pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami saat ini merenungkan firman-Mu. Mari Bapa di sorga, mari kuasai hati kami, jamah hidup kami, dan buat kami boleh mengerti dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita mulai topik kita, yaitu mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Pada seri yang kedua kemarin kita bicara tentang nubuatan, penderitaan dan kematian Yesus. Saudara, ini penting buat kita, yaitu kematiannya, dan tanpa kematian tidak ada penebusan dosa, saudara. Tetapi tentu bahwa kita bukan berhenti kepada kematian saja, ya saudara. Kita tahu bahwa dia juga ada mengalami kebangkitan, saudara. Nah, mengapa kita percaya kepadanya? Inilah, yaitu ternyata dia pribadi yang dibuatkan jauh sebelum kelahirannya, saudara. Nah, kita bersyukur kita diberikan kemampuan untuk percaya, karena semuanya itu adalah kasih karunia. Kita boleh percaya, kita mendapat iman semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara. Jadi kalau kita membaca di Efesus 2:8 atau di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu diberikan Allah, dan kita boleh membacanya juga di Filipi 1:29 ataupun Efesus 2:8. Jadi iman percaya itu dikurniakan Allah kepada kita. Selanjutnya, bagaimana kita harus membuat iman kita ini yang diberikan Allah ini bertambah-tambah dalam hidup kita. Kita harus membaca firman Tuhan, dan kita diberikan uji-ujian dalam hidup kita oleh Tuhan supaya iman kita semakin kuat, semakin dewasa, saudara. Nah, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Ini seri yang ketiga, kita bicara nubuatan tentang kebangkitan Kristus dari kematiannya, saudara. Seri yang kedua tentang kematian, penderitaan Yesus. Sekarang kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Karena dia adalah pribadi yang dibuatkan kelahiran, kematian, dan juga kebangkitannya. Nah, saudara, nanti kita akan masuk kepada seri yang keempat. Nanti itu kita bicara tentang kenaikan ke sorga. Saudara, kita mulai dari ayat yang pertama, saudara, yaitu Yesus itu hidup. Dia tidak mati selamanya, dia tidak dikubur selamanya. 3 hari dia di dalam kuburan saja, setelah itu dia bangkit. Kematian tidak menguasai dia, tetapi dia bangkit, saudara. Mazmur 16 ayat 10-11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya.
Jadi Mazmur 16 ayat 10, Tuhan tidak menyerahkan selamanya Yesus mati dan dikubur selama-lamanya, tapi dia bangkit, saudara. Dan ini digenapi dalam, saya ambil satu ayat saja, di Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ia, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Haleluya. Dia tidak di sini lagi. Setelah dia dikubur 3 hari kemudian dia bangkit. Dia tidak ada di sini lagi, saudara, di dalam kuburan itu. Saudara, ada banyak orang yang skeptis dengan berita kebangkitan Yesus dari antara mati ini, termasuk orang-orang tokoh-tokoh agama, orang-orang ahli Taurat. Akhirnya apa? Mereka menyuruh para pengawal itu yang datang melapor kepada mereka supaya mereka berbohong, saudara. Mengatakan bahwa Yesus itu dicuri oleh orang-orang, murid-muridnya. Dia tidak bangkit tapi dicuri, padahal pengawal ini melihat ada cahaya yang luar biasa, ada malaikat dan menyingkirkan batu itu, saudara. Saudara, ini dilihat mereka langsung, tetapi oleh para tokoh agama mereka disuruh mengatakan yang tidak sebenarnya, berbohong kepada banyak orang, saudara. Dan sampai saat ini berita itu tertulis di Alkitab. Kita membacanya di Matius 28, di sana tertulis, saudara, supaya mereka diperintahkan berbohong bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, mari kita lanjut pada Ayub 19 ayat 25 sampai 27, sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan bahwa ia akan tampil kemudian di atas debu. Juga kulitku ini akan hancur, tetapi di dalam dagingku ini akan melihat Allah yang akan kulihat sendiri, dan mataku sendiri akan memandang, bukan mata orang lain. Jiwaku mendambakan di dalam dadaku. Saudara, penebusku hidup, saudara, dia bangkit. Haleluya. Itu kata Ayub, saudara, ya. Ayub 19 25 sampai 27, tapi kita tidak baca semua, saudara. Kemudian juga Hosea 13 ayat 14. Aku akan menembus mereka dari kuasa Hades, dan dari kematian aku akan membebaskan mereka. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam semesta orang mati, di manakah kemenanganku? Tidak ada yang bisa menahan kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu. Dia tidak ada yang bisa menahan itu. Dia cuma sekian hari dikubur, dia kemudian dia bangkit. Itulah kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam semesta orang mati, di manakah kemenanganmu? Tidak ada kemenangan. Sengat maut tidak ada, sudah dipatahkan, sudah dihancurkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hosea 13 ayat 14. Dan yang terakhir, saudara, yaitu kita boleh membaca Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Melihat terang artinya dia keluar dari kegelapan kuburan, saudara. Dia keluar dari kematian itu, kegelapan itu, dan dia bangkit melihat terang, saudara. Haleluya. Demikian, saudara-saudara, ada berapa ayat nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Dia tidak mati, tetapi dia mati untuk 3 hari saja, dan setelah itu dia melihat terang. Dia bangkit, sebab kuasa maut tidak menguasai dia, kuasa kematian tidak menguasai dia. Saudara,
Demikianlah biarlah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.